Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Imron Arifin MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai problem filosofis pada kepemimpinan, manajemen, dan supervisi pendidikan berdasarkan Pancasila. Anggota kelompok kami yaitu Galan Raihan Montaro, Didanatul Ilmin, Magdalena Ayu Kristinawati, Muhammad Kautinanda Pratama, Muhammad Khairul Alvin, Muhammad Niko Muhaimin, Muhammad Rizak, Nur Khairanin Tias, Rafia Fatur Rahman, Sultana Dimas Adiat, Nurika Anggraini, dan saya sendiri Fianda Octavia. Dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai problem kepemimpinan, problem manajemen, dan problem supervisi. Pengertian kepemimpinan itu sendiri yaitu, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu, agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saya Galan akan menjelaskan penyebab krisis kepemimpinan di Indonesia. Yang pertama, kesadaran agama sangat rendah. Agama merupakan fondasi dasar dalam setiap manusia. Dengan agama kita menjadi memiliki pendirian, dan jika diabaikan maka setiap manusia dapat dengan mudah melanggar norma keagamaan. Kedua, kurangnya rasa percaya diri. Hal ini terjadi pada rakyat. Rakyat yang memiliki pemikiran yang maju, pandai, dan cerdas, kurang memiliki rasa percaya diri hingga membuat mereka menjadi pasif, hanya diam atas semua yang terjadi. Ketiga, kurangnya penerapan moral bangsa. Kurangnya penerapan pendidikan moral dalam keseharian masyarakat Indonesia, sehingga masalah KKN dalam negeri ini masih terjadi hingga sekarang. Keempat, proses seleksi kurang ketat. Kurang transparansinya dalam proses seleksi, pemimpin negara yang seharusnya pemilihan dilakukan dengan jujur, tapi masih banyak pemimpin untuk mendapatkan kekuasaan melakukan kecurangan dengan menyuap. Kelima, hukum yang masih rendah. Seperti yang diketahui bahwa hukum di Indonesia dapat dengan mudah dibeli. Saya Lidanatul Ilmin akan menjelaskan mengenai krisis kepemimpinan di Indonesia jika ditinjau dari Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini, jelas bahwa pemimpin harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan melakukan perintah agama. Tetapi masih banyak pemimpin yang melanggar sila ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Jika pemimpin menerapkan sila ini dengan baik, maka rakyat akan menerima hak dan kewajibannya dengan semestinya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki makna bahwa pemimpin harus melandaskan kepemimpinannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi masih banyak pemimpin yang tidak melandaskan ini dalam kepemimpinannya hingga menjadi masalah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat, sehingga pemimpin harus musyawarah dengan wakil-wakil rakyat dan melihat kondisi rakyat sebelum memutuskan sesuatu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila kelima ini, pemimpin harus bisa bersikap adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Magdalena Ayu Kristinawati. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, prinsip efisiensi, yaitu prinsip kepala sekolah dapat berhasil jika menggunakan sumber dana, tenaga, dan fasilitas secara efisien. Yang kedua, prinsip efektivitas, yaitu pengeluaran tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam rencana awal. Yang ketiga, prinsip kepemimpinan. Kepala sekolah harus berinteraksi secara baik dengan anggota dalam sebuah kependidikan dan mengetahui kepentingan para anggota. Yang keempat, prinsip kerjasama. Kepala sekolah mampu menjalankan tugasnya dengan bekerja sama dengan seluruh anggota agar mencapai tujuan. Saya Muhammad Kautinanda Pratama akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan sekolah. 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen kesiswaan, 3. Manajemen kepegawaian, 4. Manajemen keuangan,
5. Manajemen sarana dan prasarana, dan yang keenam manajemen humas. Ciri-ciri pendidikan Pancasila. Dalam menjalankan pendidikan, tentunya tidak terlepas dari Pancasila yaitu sebagai dasar negara Indonesia. Pendidikan Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Integral. Dapat mengetahui manusia secara seutuhnya. Manusia diakui sebagai keutuhan jiwa dan raga, keutuhan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kedua, etis, yaitu nilai-nilai yang mencakup kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan hak-hak individu. Yang ketiga, religius, yaitu manusia bebas memeluk agama yang sesuai dengan kepercayaan setiap individu. Nama saya Muhammad Rizak Irsyadillah, akan membahas masalah pokok dalam pendidikan Indonesia. Di Indonesia, pendidikan identik dengan hafalan berbasis kunci jawaban, bukan pada pengertian ujian nasional, tes masuk perguruan tinggi, dan lain-lain. Semua berbasis hafalan sampai tingkat sarjana. Mahasiswa diharuskan hafal rumus-rumus ilmu pasti dan ilmu hitung lainnya, bukan diarahkan untuk memahami dan bagaimana menggunakan rumus-rumus tersebut. Beberapa masalah yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, banyak siswa yang kurang beruntung dapat menikmati pendidikan. Hal ini dapat diselesaikan dengan memberikan anggaran lebih dalam bidang pendidikan sehingga biaya pendidikan bisa murah atau bahkan gratis. Rendahnya pemerataan pendidikan. Kurangnya fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar seperti halnya pedalaman Papua yang hidup jauh dari pusat kemajuan, sehingga pemerataan pendidikan tidak maksimal. Untuk mengatasi hal ini sama dengan poin pertama, yaitu menambah anggaran di bidang pendidikan sehingga dapat membangun fasilitas pendidikan dan mengirimkan guru ke daerah yang sedikit atau belum terjangkau fasilitas pendidikan. Adanya informasi dan teknologi yang berkembang pesat dan guru dituntut untuk mengikuti perkembangan dan tren pendidikan. Saat ini, informasi tidak hanya didapat dari buku atau berita, tetapi sumber lain seperti internet dan media sosial, sehingga sering terjadi seseorang siswa lebih pintar daripada gurunya. Hal ini dapat diselesaikan dengan pengenalan dan pelatihan untuk menggunakan media informasi dan teknologi yang sedang berkembang sekarang. Saya Muhammad Miku Muhaimin akan menjelaskan tentang permasalahan manajemen di sekolah negeri. Yang pertama, kepala sekolah tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi langsung kepada guru yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Kewenangan memberikan sanksi tegas kepada guru yang indisipliner dilakukan oleh BKD atau Badan Kepegawaian Daerah, yang notabene secara struktur organisasi tidak berada langsung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini tidak relevan sebab BKD berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, setiap lembaga penyelenggaraan pendidikan dari tingkat SD dan SMP mendapatkan dana BOS untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi seluruh siswa. Jadi, seluruh siswa di sekolah-sekolah Indonesia berhak mendapatkan pendidikan cuma-cuma atau gratis, baik biaya pendidikan masuk, biaya SPP, dan buku mata pelajaran. Ironisnya, banyak sekali sekolah-sekolah negeri tetap memungut biaya awal pendidikan dengan mengatasnamakan biaya sukarela. Yang ketiga, dikotomi kewenangan manajemen di sekolah negeri berbasis prinsip keagamaan, yaitu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Hendaknya dihilangkan dan dikembalikan kepada fungsi manajemen yang sebenarnya. Saya Muhammad Alvin, kelas A3B. Permasalahan manajemen pendidikan di sekolah swasta. Kepala sekolah sebagai pemangku jabatan atau top manajemen di sekolah langsung bertanggung jawab kepada pemilik sekolah atau yayasan. Ketika kepala sekolah mendapatkan guru yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kepala sekolah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi tanpa meminta keputusan kepada atasannya. Dengan menerapkan klasifikasi swasta pada lembaga penyelenggara pendidikan sekolah, membuat sekolah-sekolah swasta menolak menerima dana BOS dengan alasan mereka dapat mandiri dan mampu untuk menyelenggarakan proses pendidikan dari pungutan uang pangkal dan SPP kepada siswa. Sehingga banyak sekolah swasta dengan dalih mengeklaim sebagai market label mereka. Menjadi sekolah internasional, sekolah nasional plus, sekolah nasional, sekolah terpadu atau integrated school dengan seenaknya membandrol biaya pendidikan, biaya masuk SPP, dan buku pelajaran dengan tarif mahal. Dan untuk sekolah-sekolah yang bertarif mahal ini
hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas atau middle up society. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kesenjangan sosial dan akan menumbuhkan istilah sekolah kaya bagi swasta dan sekolah miskin bagi negeri. Penyelenggaraan pendidikan sekolah MI, MTS, dan MA dengan kualifikasi sekolah swasta, menurut penilaian, masyarakat merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang berada pada stratifikasi atau lapisan terendah, karena rendahnya kualitas SDM guru dan peserta didik yang mayoritasnya berasal dari golongan masyarakat kelas bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan permasalahan manajemen pendidikan. Di sekolah swasta, kepala sekolah sebagai pemangku jabatan top manajemen di sekolah langsung bertanggung jawab kepada pemilik sekolah atau yayasan. Kepada kepala sekolah mendapatkan guru. Jadi habis dari kepala yayasan, habis itu ke kepala sekolah atau kepala di unit-unit. Dan ketika mendapatkan, ini ketika seorang kepala sekolah mendapatkan guru yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kepala sekolah memiliki wewenang untuk memberi sanksi tanpa meminta keputusan kepada atasannya. Jadi kalau di sekolah swasta, kepala sekolah itu punya hak, jadi punya sesuatu yang bisa dikatakan dia punya power untuk memberikan sanksi kepada bawahannya. Nah, habis itu dengan menerapkan sekolah swasta kepada lembaga penyelenggaraan pendidikan sekolah, membuat sekolah-sekolah swasta menolak menerima dana BOS dengan alasan mereka dapat mandiri dan mampu menjalankan proses sendiri dari penghutang uang pangkal pada siswa. Jadi, kalau misalnya sekolah swasta itu mereka biasanya menggunakannya hampir 80% mereka menggunakan dana dari SPP atau uang pangkal. Uang pangkal ini adalah uang yang ditarik dari setiap siswa per bulan. Nah, penyelenggarakan pendidikan sekolah, MI, MTS, MA dengan kualifikasi sekolah swasta, menurut penilaian masyarakat merupakan lembaga penyelenggara pendidikan terdapat pada sertifikasi lapisan terendah karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penyerta didik mayoritas berasal dari masyarakat kelas bawah. Nah, kita punya anggapan di negeri ini bahwa orang yang sekolah MI, MTS, MA itu di kelas bawah. Padahal belum tentu. Nah, pada dasarnya itu balik lagi kepada kemampuan seorang guru. Ya, di sekolah negeri juga belum tentu
sekolah swasta juga belum tentu bagus seorang sumber daya manusianya. Nah, kita lanjut ke problem supervisi. Nah, ini ada problem supervisi. Problem pendidikan dalam supervisi pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu problem internal dan problem eksternal. Perkenalkan, nama saya Sultan Adi Masadiat. Saya akan membacakan tentang problem eksternal. Problem eksternal ada struktur organisasi pengawas. Pada dasarnya, struktur organisasi pengawas sekolah yang sudah berjalan selama ini merupakan sumber munculnya permasalahan dalam kepengawasan kependidikan apabila dilihat secara makro. Kondisi yang masih dirasakan oleh para guru dan kepala sekolah adalah bahwa jabatan pengawas sekolah seolah senioritas memiliki kekuasaan lebih. Selanjutnya ada pola pengawasan. Sebagian guru menyatakan bahwa pola pengawasan yang ada pada saat ini kurang memuaskan karena masih ada pengawasan yang masih kurang sesuai dengan bidangnya, kurang memahami tugasnya, dan kurang menguasai materinya. Kesejahteraan. Jabatan pegawai sekolah atau supervisor kurang diminati atau boleh dikata menjadi supervisor tidak sejahtera. Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan supervisor dalam hal pemberian tunjangan khusus atau penghasilan tambahan bagi supervisor masih rendah karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai tunjangan khusus tersebut. Perkenalkan, nama saya Yuri Kanggaini akan menjelaskan kesimpulan pada materi ini. Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen merupakan suatu aktivitas dengan proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengevaluasian dengan pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lain. Masalah pokok dalam dunia pendidikan di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kurangnya seorang pengajar ataupun orang tua dalam mengenali dan menggali potensi seorang anak. Seringkali para pendidik dan orang tua memaksakan kehendak tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki siswa atau anak, sehingga membuat seorang anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi